Bapak, Ibu, adik-adik, boleh nggak sebelum saya ngomong nih, sebelum saya ngecap bahasa Betawinya tuh ngecap apa tuh ya? Ngomong, saya pantun boleh nggak Bu? Boleh. Bu, boleh nggak pantun Bu? Boleh. Pak, boleh nggak saya pantun Pak? Daun salam di pinggir sumur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Amin. Ini yang kenceng apa? Lemes. Yang kenceng apa? Lemes, Pak. Daun salam, daun sugi. Yang jawab salam supaya naik haji. Amin. Udah nyetor apa belum? Belum itu ya. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam agar masuk surga. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah ala hikmatillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelek ya, dari tengah bagusnya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang senantiasa dirahmati Allah. Wabil khusus kepada Bapak Catur selaku DKM Mushola Al-Khair dan juga Bapak Pardi selaku tokoh masyarakat yang datang ya Bu. Bu, Pak Pardi ini datang apa nggak nih Bu? Bu, Pak Pardi datang nggak nih? Oh, diam aja. Udah kenyang ya Bu ya? Yang kami hormati Bapak RT, Bapak Suradi yang senantiasa dimuliakan Allah. Al-Fakir Husin bin Tafsir datang ke Mushola Al-Khair. Enggak sengaja, enggak diundang, tiba-tiba disuruh naik nih, disuruh ngomong di sini. Untuk apa? Untuk menyampaikan nasihat tausiah, katanya begitu. Apalagi ini di bulan Ramadan, kita sudah memasuki malam yang ke-6. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar puasa yang sudah kita kerjakan dari hari pertama dan hari ke-6 ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ganjaran surga yang akan didapatkan, yaitu bagi orang-orang yang berpuasa. Tempatnya di mana orang yang berpuasa? Yaitu di Baburayan, surga yang namanya Baburayan. Nah, Baburayan ini, pintu surga ini tidak bisa dimasuki oleh orang-orang selain orang yang berpuasa. Makanya nih bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini bersyukur, karena boleh jadi kita tahun lalu nih ada anak kita, ada bapak kita, ada ibu kita, dan kita juga baru mendengar bahwa orang tua dari Pak RT sudah meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan almarhum dari orang tua Bapak RT kita senantiasa diberi tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampunkan segala dosanya dan diterima segala amal ibadahnya, dan ditempatkan di surga yang bernama Radhah min Riyadil Jannah. Amin ya rabbal alamin. Pak, Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya mau cerita nih, boleh nggak cerita nih Bu? Pak, boleh cerita ya Pak? Kita ambil iktibar dari cerita yang Al-Fajir sampaikan. Satu ketika, ini kita cerita nih, ibaratnya ini anak-anak TK nih Bu. Boleh ya Bu, dibilang anak TK atau anak sekolahan ya Bu ya. Jadi satu ketika di Sirah Nabawi terdapat kitab yang menyebutkan bahwa satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah sahabat yang namanya Anas. Nah, setelah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah sahabat Anas, kemudian mengobrol.
Setelah ngobrol, kemudian pada saat itu memang udaranya panas nih, udaranya panas. Lalu Nabi kita secara lahiriah ngantuk, kemudian tidur di siang hari ini. Tiap siang hari apa kalau itu? Kalau panas banget itu namanya apa? Siang hari apa nih Pak? Nyari bolong. Ya. Jadi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur, maka dari tubuh Rasulullah mengeluarkan keringat. Keluar apa Bu? Bu, kok ibu-ibu diam aja nih Bu? Bu, Lapar. Bu. Jadi saya ngomong agak keras nggak apa-apa Bu ya, biar nggak ngantuk terawihnya nih Bu. Jadi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur, maka seketika itu dari tubuh Rasulullah jasad yang mulia itu keluar keringat. Keluar apa Bu? Keringat. Maka setelah keluar keringat, ibu dari sahabat Rasul Anas ini melihat, namanya Ummu Sulaim. Namanya Ummu Sulaim melihat Rasulullah mengeluarkan keringat, lalu diambil oleh ibu ini segelas air, kemudian dielapin tuh Nabi Muhammad dengan kapas, kemudian diperas keringat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam gelas. Diapain nih Bu? Ceritanya nih Bu, ini gelas dari keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditaruh di gelas. Diapain Bu kalau di gelas Bu? Keringat Nabi diminum. Nah, sebagian keringatnya itu dijadikan minyak wangi. Karena apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, orang yang bebas daripada dosa-dosa. Kalau kita dosanya banyak nggak Bu? Banyak. Sama ibu nih, ibu lemes nih Bu, kesini ngomongin orang, kesana ngomongin orang. Ini mohon maaf ya Bu, di sini nggak ada Bu, di sini nggak ada, tapi di luar Bu ya. Ya Bu, di sini nggak ada, tapi nanti di luar ada. Jadi kalau Nabi maksum, Nabi itu terlepas dari dosa. Beda dengan kita, dosanya bejibun. Maka ketika Rasulullah menyebutkan la sabair ma'al istimrar walal kabair ma'al istighfar. Jadi kalau ibu bapak punya dosa, ngapain Bu? Istighfar. Maka seketika itu dosa yang ada pada kita itu berguguran atau lebur atau hilang, kecuali dosa besar yang kita lakukan itu melalui terus dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur, maka keringat yang dipegang oleh Ummu Sulaim itu diminum, dan pada saat itu Nabi melihat, kemudian berkata kepada ibu dari Anas, wahai ibu, kenapa engkau minum daripada keringatku? Maka ibu itu mengatakan bahwa sesungguhnya dari keringatmu, dari jasadmu yang mulia, dari jasadmu yang bersih dan Allah ridho, maka aku jadikan keringatmu ini sebagai tabaruk. Bu, tabaruk tahu nggak Bu? Jadi sebagai tabaruk, sebagai mencari keberkahan gitu. Jadi ketika diminum itu tujuannya apa? Mencari tabaruk. Nah, saya mau tanya nih ibu.